Shalom. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini, bahkan Bapak Ibu sidang jemaat dan para simpatisan yang sementara mengikuti ibadah online Gereja GBDI Platinum Kota Parepare. Kami yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan akan kita nikmati di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kemurahan Tuhan yang sungguh hebat, kemurahan Tuhan yang sungguh dahsyat dalam kehidupan kita, itulah yang membuat kita hadir atau datang di hadapan hadirat Tuhan. Dia sungguh ajaib dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu
Engkau Allah yang kami tinggikan. Hari ini Tuhan kami datang kepadamu di dalam rumah-Mu di tempat ini Tuhan, bersama seluruh umat dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami ingin memuji memuliakan Tuhan. Kami ingin bersorak buat Tuhan. Hadirat-Mu kuat turun atas kami, sehingga kami menikmati lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Pekerjaan setan yang tidak senang melihat kami ketika memuji memuliakan Tuhan, kami sesatukan iman kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Hanya kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Kami akan memuji memuliakan Tuhan, lebih bersorak buat Allah, buat Engkau, dan kami akan memulaikan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Pagi ini kita mau mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau serukan namanya yang besar, namanya yang ajaib, Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Serukan namanya, Tuhanku Maha Besar. Amin. Haleluya.
menjadi senjata dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, untuk senantiasa mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan.
di setiap waktu Kau Tidak ada yang lebih indah selain kami ada di hadirat Tuhan. Biarlah aliran surga terus mengalir dalam hidup ini. Engkau beri kami kuasa rohani, beri kami kesempatan untuk menikmati segala berkat-berkat rohani. Kami mengejar berkat-berkat rohani pagi ini. Haleluya. Kami buka hati kami terus untuk mendengarkan firman-Mu. Kami jadikan hidup kami telinga sebagai telinga seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu. Itu sebabnya biarlah firman-Mu yang berotoritas itu Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Kami butuh isi hati Tuhan di tengah-tengah situasi yang begitu mencekam. Dampak dari pandemi COVID-19, ada begitu banyak orang sedang kesulitan. Bahkan kami merasakan hal-hal itu. Ada masalah-masalah sosial yang sulit kami pecahkan. Tapi kami bersyukur sebagai anak Tuhan bahwa dari waktu ke waktu kami terus menikmati kebersamaan dengan Engkau. Itu sebabnya pagi hari ini kami mau terus menikmati Tuhan dalam pemberitaan firman. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang bukan datangnya dari Tuhan, keinginan daging, kami taklukkan semua, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu bekerja dengan sempurna di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Senang bisa berjumpa dalam ibadah hari ini untuk kedua kalinya di GBD Platinum Kota Parepare. Kita kembali mengadakan ibadah secara berjemaah. Walaupun dalam beribadah banyak keterbatasan, khususnya banyak orang-orang tua kita dan anak-anak kita yang tidak ada di dalam gereja bersama-sama dengan kita beribadah. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan masih beri kesempatan, baik kita yang ada di dalam ruangan gereja, jemaat Tuhan yang ada di rumah, dan umat Tuhan yang lain yang mengikuti ibadah dari mimbar Platinum Kota Parepare. Biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kita semua. Mari kita buka kitab kita baca kitab Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-28. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-28. Mari ya bawa kita baca secara bersama-sama, atau kita bisa lihat di belakang. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-28. Kita mulai baca pada hitungan yang ketiga dengan suara yang keluar atau suara yang kedengaran. Kita baca 1, 2, 3.
Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takwa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, penulis kitab Ibrani sedang menjelaskan tentang bahwa segala sesuatu akan tergoncang, semua akan berubah, semua akan mengalami goncangan-goncangan. Bumi yang kita pijak akan bergoncang, langit yang kita junjung akan bergoncang, semua sisi, semua keadaan akan tergoncangkan. Tetapi ada suatu kerajaan yang ditawarkan oleh penulis Ibrani yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Dalam konteks kerajaan Allah, penulis kitab Ibrani menginginkan kita bisa membangun ibadah yang sejati. Cara beribadah yang ditentukan di sini bukan yang kita lihat, tetapi hanya hormat dan takwa. Kita menghormati Tuhan, kita takut akan Tuhan. Teknis itu hanya hal-hal yang biasa. Karena adanya pandemi, kita harus beribadah secara online. Itu hanya cara. Tetapi Tuhan mau supaya kita menghormati Tuhan dimanapun dan di tempat manapun, kita bisa beribadah dengan hormat dan takut akan Tuhan. Kata ibadah di dalam ayat ini menggunakan kata latreo. Perhatikan ada kata beribadah di sana di ayat 28. Saya ulangi, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, semua akan tergoncang, hanya kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Apa yang harus kita buat? Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Kata beribadah di situ menggunakan kata latreo, artinya melayani, menyembah kepada Allah. Melayani, menyembah, pelayanan kepada Allah. Jadi ibadah itu adalah pelayanan. Ibadah itu adalah sesuatu yang kita kerjakan. Kita sedang melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan, kita sudah dengar, selalu dengar kata-kata ini, berbeda sekali. Melayani pekerjaan Tuhan seperti saya hari ini berkhotbah, itu melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi melayani Tuhan adalah beribadah. Kita sedang melayani Dia, kita sedang menghormati Dia, kita sedang menempatkan Dia sebagai Sang Allah. Itu sebabnya ketika kita beribadah, tidak boleh kita diganggu dengan apapun. Bapak Ibu perhatikan, hampir semua undang-undang di dunia ini menjamin tentang kebebasan orang beragama. Di komunis sekalipun, mereka menjaminkan agama sebagai komunis itu dengan diatur oleh negara. Artinya ada hal yang sangat prinsip di situ yang tidak bisa diganggu oleh orang lain. Kenapa? Karena ketika kita beribadah, kita sedang melayani Sang Pencipta kita. Bukan hanya sekedar kita buka mulut menyembah Tuhan. Kata-kata menyembah kemudian tidak sampai kepada hati, tetapi kita sedang menempatkan diri kita sebagai seorang pelayan. Kita sedang melayani. Saya kira kita sudah biasa lihat film-film seperti ini, seorang hamba ketika dia sedang melayani Tuhan, bukan hanya sekedar datang memberi minum, tetapi dia menempatkan Tuhannya sebagai figur yang sangat dihormati. Ketika kita beribadah, kita sedang melayani Tuhan. Hari ini ketika kita membawa korban persembahan, itu melayani pekerjaan Tuhan. Ketika kita sedang melakukan tugas-tugas pelayanan, itu melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi melayani Tuhan seperti hari ini, karena kita ada di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, maka hal yang sangat prinsip untuk kita lakukan dalam kerajaan yang tak tergoncangkan adalah melayani Tuhan dalam ibadah. Ada dua hal yang penting yang harus seimbang di dalam ibadah. Pertama, kehidupan rohani, hubungan kita dengan Tuhan. Dalam beribadah kepada Tuhan ada dua aspek yang perlu kita perhatikan. Hubungan kita dengan Tuhan waktu kita beribadah seperti ini. Pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Kedua, hubungan kita dengan sesama bersama jemaat. Hubungan kita dengan Tuhan hendaknya difokuskan, dasarnya adalah Kristus. Tujuan kita beribadah adalah Kristus. Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab Wahyu selalu ada kata-kata yang
mengungkapkan ketika ada pujian naik kepada anak domba Allah, maka Allah tidak tahan di sorga. Allah membuka mata lain. Allah melimpahkan hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa dilihat, yang tidak mampu dideteksi oleh manusia, tetapi Allah menyingkapkan itu dari sorga. Kalau kita baca kitab Wahyu mulai dari waktu ada pujian naik kepada anak domba, ada 7 surat, ada 7 meterai yang dibukakan, kemudian ada 7 surat yang dikirim kepada 7 jemaat. Sesudah itu ada 7 meterai. Ada 7 meterai, di akhir 7 meterai ada 7 sangkakala. Dan terakhir akhir dari 7 sangkakala ada 7 malapetaka. Setiap kali ada sesuatu yang akan dikerjakan oleh makhluk surga, selalu diawali dengan pujian kepada anak domba, pelayanan kepada anak domba. Ketika kita melayani hari ini, melayani Tuhan, kita tempatkan anak domba sebagai objek, sebagai tujuan penyembahan kita. Kita sedang melayani Dia, yakin bahwa ada hal-hal yang tak terpikirkan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup ini. Waktu kita beribadah, kita menjadikan Yesus sebagai pusat penyembahan. Itu adalah tujuan kita beribadah. Allah sedang berurusan dengan kita dengan hal-hal yang rohani. Saya suka sekali bahasa kuasa rohani. Kita beda dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kita sama-sama makan, minum tiap hari. Kita sama-sama beraktivitas. Kita sama-sama kerja di kantor atau pelaku bisnis atau apa saja, sama-sama kita belajar. Tapi yang membedakan kita dengan orang lain adalah setiap anak Tuhan memiliki kuasa rohani. Di mana kita dapatkan kuasa rohani? Ketika kita beribadah, ketika kita sedang melayani Tuhan, karena kita sedang menikmati kebersamaan, kemanunggalan dengan Tuhan. Allah sedang ada di dalam kehidupan kita. Ada kuasa yang bekerja. Itu sebabnya ketika kita beribadah, mujizat bisa terjadi. Orang lumpuh bisa berjalan, tadi kita nyanyi pujian itu. Orang buta dijadikan, orang lumpuh berjalan. Kenapa? Karena ada kuasa yang bekerja di dalam ibadah. Ketika kita sedang melayani anak domba Allah, Allah sedang melakukan perkara-perkara rohani yang tidak bisa kita buat dengan cara. Saya sudah saksikan pada minggu yang lalu, seorang teman saya 60 hari di karantina karena corona ini, karena virus ini. Tetapi tiap hari, saya lupa sampaikan pada minggu yang lalu, tiap hari dia 5 jam melayani Tuhan. Tiap hari dia sampaikan di komunitas kami, dia katakan begini. Dia punya farmasi 2 di Makassar. Dan dia sampaikan, bukan karena obat. Pernah dia tidak makan obat selama 20 hari, selama 60 hari di karantina itu. Dia bilang, dokter datang kasih obat, saya tidak mau makan. Apa yang saya buat? Saya melayani Tuhan tiap hari. Bukankah ini yang mulai dilakukan oleh banyak orang ketika baru muncul ini corona? Kan dipertentangkan banyak di YouTube. Bahwa tidak ada mujizat. Mana mungkin itu ketika pendeta insinyur siapa? Niko mulai mengungkapkan tentang mujizat, dibantah oleh banyak pendeta. Tapi pengalaman dari gereja Protestan Barat, Indonesia Barat, GPIB yang ada di Sabipol, itu temannya yang saya sama-sama kuliah. Dia mengalami mujizat, tidak makan obat selama 20 hari. Yang dia buat adalah melayani Tuhan 5 jam per hari. Dalam keadaan kritis dia katakan, kadang saya sudah tidak bisa bernapas, tetapi saya masih berlutut melayani Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Saudara, ada kuasa rohani yang kita bisa dapatkan dalam ibadah kita kepada Tuhan, dalam ibadah kita, pelayanan kita kepada Tuhan. Ada seorang teman saya lagi dari Jawa Timur. Dia pembantu mimbar di teman saya namanya pendeta Medimoka. Dia juga sempat di karantina selama 32 hari kalau saya tidak salah. 32 atau 33 hari. Hari-hari pertama, dia bilang hari pertama, kedua, ketiga dokter masih datang. Berikutnya dokter sudah tidak berani datang, perawat sudah tidak berani datang. Bukan karena salahnya dokter, karena tidak ada dana untuk hal itu. Tidak ada lagi. Dia ada di ruangan khusus di isolasi di rumah sakit.
Hari keempat naik sudah tidak ada uang jabatan. Dibiarkan. Negara tidak hadir untuk dia. Tapi yang dia buat adalah melayani Tuhan tiap malam. Dia bilang, yang saya buat dalam keadaan kritis, kadang bernapas tinggal satu-satu. Nama orang itu adalah Alexander. Dia bilang, tinggal bernapas satu-satu. Saya kaget waktu dia telepon saya. Tinggal bernapas satu-satu. Tapi yang dia buat adalah menaikkan pelayanannya, ibadahnya kepada anak domba. Dia melayani Sang Pencipta. Kesembuhan terjadi. Amin. Mujizat ada. Ada kuasa rohani yang kita dapatkan dalam ibadah. Jangan pernah ragukan Tuhan. Obat memang Tuhan bisa pakai menyembuhkan. Dokter bisa Tuhan pakai karena yang berikan hikmat dokter adalah Tuhan. Orang-orang di farmasi meracik obat itu karena Tuhan kasih hikmat. Tetapi lebih daripada itu, kalau Tuhan yang menyembuhkan, sempurna penyertaan Tuhan. Amin. Sempurna. Perhatikan dalam ayat ini. Ada kerajaan yang tak tergoncangkan, apalagi cuma virus. Bumi akan goncang-gancing. Langit akan goncang-gancing, kata Alkitab. Tetapi ada sebuah kerajaan yang tak tergoncangkan. Haleluya, yaitu kerajaan Allah. Itu sebabnya hendaklah kita melayani, beribadah kepada-Nya. Ayat ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Satu pengalaman yang luar biasa. Coba kita perhatikan satu ayat di dalam 1 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Coba perhatikan, semua yang diungkapkan dalam ayat-ayat ini adalah hal-hal yang absurditas menurut umat kita. Tetapi justru itulah yang dinyatakan di tengah-tengah ibadah. Agunglah ibadah kita, agunglah pelayanan kita kepada Tuhan. Adakah yang lebih agung ketika Tuhan berkata itu agung? Allah hanya melihat kita agung ketika kita beribadah kepada-Nya. Mungkin itu bagi manusia kita, tetapi bagi Allah itulah sesuatu yang sangat agung. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Kata rahasia itu misterium bahasa Yunani. Misterium itu adalah sesuatu yang tak terdeteksi oleh mata kita. Kadang biasa kita dengar ada pasukan misteri. Orang-orang yang bekerja tanpa diketahui. Biasa kita dengar ada pasukan-pasukan di bawah tanah. Siapa yang di bawah tanah ini? Nah, itu kan ungkapan-ungkapan yang diungkapkan sedang menjelaskan tentang sesuatu yang bekerja di luar dari kewajaran, yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Bahasa Alkitab juga mencatat tentang bagaimana ada misteri di dalam ibadah. Agunglah ibadah itu. Kenapa dia agung? Karena Allah ada di sana. Kita sedang melayani Sang Pencipta. Ketika ada penyembahan, ketika kita beribadah sedang melayani Tuhan, Allah sedang bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kita. Itu yang pertama. Hal yang lain di dalam ibadah adalah hubungan dengan sesama. Kita perlu membangun hubungan, bukan cuma kepada Tuhan, supaya ibadah kita menjadi sebuah ibadah yang sempurna. Kita juga membangun hubungan dengan sesama. Coba kita baca Sefanya pasal 3. Sefanya pasal 3 ayatnya yang ke-9. Sefanya pasal 3 ayatnya yang ke-9. Saya ditampilkan, ya, kita baca sama-sama. Sefanya pasal 3 ayatnya yang ke-9. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepada-Nya dengan bahu-membahu. Ada ibadah yang harus dilakukan dengan bahu-membahu. Itu hubungan relasi. Hari ini kita bangun ibadah bahu-membahu. Tadi malam saya dengar latihan, karena saya kelebihan saya tidak naik. Saya dengar latihan tidak ada drum, tidak ada bass.
turun Apex, kenapa tidak ada drum, tidak ada bass? Ada masalah di bass. Saya terdiam, ini rusak, memang saya tahu minggu lalu rusak. Saya pagi-pagi dengar tadi ada latihan. Kalau tidak bangun-bangun, saya yakin ibadah kita tidak seenak tadi. Betul ya? Bangun-bangun. Ada orang yang dipakai Tuhan untuk cari Allah. Ada orang yang dipakai untuk memikirkan sesuatu. Itu hubungan dengan sesama. Beribadah jangan cuma egois, cuma kita yang nikmati Tuhan. Tapi bagaimana kita peduli dengan orang lain? Bagaimana kita sayang ibadah itu? Bukan ibadah pribadi, tetapi ibadah komunal, di mana semua orang terlibat, di mana semua orang bisa melayani Tuhan. Ada yang siapkan kursi, kalau tidak ada yang siapkan kursi, bagaimana kita ibadah dengan baik? Ada yang nyapu, ada yang ngepel. Itu ibadah hubungan. Makanya dikatakan di dalam ayat ini. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih. Perhatikan kalimat berikutnya. Supaya sekalian mereka memanggil nama Tuhan, kalimat terakhir, beribadah kepadanya dengan bahu. Beribadah kepada Tuhan bahu. Kalau tidak ada yang bangun gereja, bagaimana kita beribadah secara berjemaat begini? Kalau tidak ada yang berkorban, bagaimana kita membangun gereja seperti itu? Kalau tidak ada yang berpikir bagaimana desain ruangan-ruangan ini, bagaimana kita beribadah dengan seenak ini? Itu yang disebut dengan hubungan relasi, hubungan dengan sesama. Amin. Jadi bukan cuma dengan Tuhan, tapi bagaimana dalam berkomunitas kita saling peduli satu dengan yang lain. Apa yang harus kita buat? Saya tadi sementara dulu Pak Edi sudah datang bawa alat tes kesehatan, sudah ada dipakai di rumah. Luar biasa. Kalau tidak ada dekat ibadah kita ini, karena ini salah satu syarat dari pemerintah. Betul ya? Kalau tidak dites kita tadi ada masalah ya. Persoalan. Itu namanya ibadah saling membantu. Ada yang jaga kita di luar mengarahkan kita untuk cuci tangan. Bangun itu ibadah. Haleluya. Jadi membangun ibadah. Kenapa kita harus beribadah? Karena kita sedang ada di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Kalau kita lakukan itu tak tergoncang iman kita. Siapa yang menurut kita? Tidak ada, karena kita lakukan semua dalam kebersamaan. Kalau kita cuma beribadah kepada Tuhan, orang berkata begini, mereka itu cuma tahunya beribadah, tapi kalau dengan sesama tidak mau tahu. Ketika ada orang sulit, kita tidak datang bantu. Bahkan kita cuma, itu bukan ibadah. Bincang. Tetapi kalau di semua sisi kita dengan sesama bahu-bahu melakukan ibadah, itu yang berkenan kepada Tuhan. Coba kita lihat lagi Yakub pasal 1. Yakub pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai 27. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-27. 26 sampai 27 saya baca. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi selain hubungan kita melayani, kepedulian kita dengan sesama itu ibadah. Jadi kita harus menyatakan terang di tengah-tengah komunitas kita. Kita harus menyatakan kasih, itu ibadah. Bukan sekedar kita datang untuk minta maaf. Ketika terjadi peristiwa yang ada di Ambon, itu banyak sekali teguran bagi gereja-gereja Pantekosta, gereja karismatik. Mereka bilang begini, wah orang Pantekosta kalau sudah nyanyi di Pantekosta punya, baru datang jam-jam sedikit sudah pada lari semua tinggalkan kampus. Ya tidak mau bersama-sama teman, betul ini. Saya banyak dapat kesaksian. Hanya satu pendeta yang pendeta sampai dari KPI. Luar biasa, waktu dia disiksa ditembak oleh pasukan ini. Dia kemudian dimasukkan ke dalam kolam lumpur, ditenggelamkan, tidak mati-mati juga dia. Saya lihat luka-lukanya banyak sekali di badannya. Sampai hari ini dia menjadi ketua sinode di, bukan ketua sinode, ketua MD di GPSD, Gereja Pantekosta Serikat Indonesia. Hanya dia bertahan, yang lain para lari semua.
pendeta tinggalkan jemaat. Hanya tinggal itu pendeta sendiri itu yang berani. Itu pernah itu. Ya. Yang lain pada lari. Kalau nyanyi, di Kristus sudah banyak. Tapi cuma persoalan sedikit saja sudah. Itu bukan ibadah yang benar. Pernyataan kasih di tengah-tengah umat dengan sesama kita jadi terang, itu ibadah. Ini yang Paulus katakan, kalau mati itu untung, hidup melayani. Amin. Hidup melayani. Bahkan ketika dia sudah dekat kematiannya, dia berkata begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku sedang menetes. Dia tahu bahwa saat kematiannya sudah dekat. Di dalam Kisah para Rasul pasal 22 ayat 24 dia berkata begini, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku mencapai garis akhir dan menunaikan tugas pelayanan yang diberikan kepada aku. Itu luar biasa. Dan Paulus membuktikan itu dalam pelayanan. Dia buktikan. Jadi membangun hubungan dengan segala konsekuensi itu penting dalam berjemaah. Saya sudah jalan 5 tahun lebih di Palembang, hampir 6 tahun. Saya bangga karena dalam usia kita sedini seperti ini banyak hal yang bisa kita buat. Walaupun bagi orang itu mungkin kecil, tapi bagi kita itu sangat besar dengan kekuatan kita yang terbatas. Amin. Melayani dengan sukacita dan tidak usah merasa lagi, kenapa dulu saya cuma begitu. Bersyukur itu sudah berbeda juga. Kita sudah lakukan apa yang kita bisa buat. Berkorban tenaga, bayangkan biasa kita sampai jam 2 malam di sini, sampai jam 3 subuh. Biasa Bapak kalau sudah bikin listrik, kita temani di sini sampai subuh. Biasa kadang sampai jam 4. Itu kan gila itu namanya. Anak-anak muda datang, tapi kita sudah lakukan. Kita sudah menyatakan kasih, menyatakan terang, itu ibadah. Kita bangga karena kita sudah lakukan itu. Amin. Kita bangga, itu pekerjaan Tuhan. Mungkin itu orang ini. Saya tahu orang-orang di sekitar kita banyak yang apa ini Pentekoste. Tapi justru itulah yang bernilai di hadapan Tuhan. Itulah yang berharga. Haleluya. Itu luar biasa. Cara membangun ibadah yang sejati. Coba kita lihat di pasal 11 surat Ibrani. Pasal 11 ayatnya yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6 berkata demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Ibadah harus didasarkan atas iman. Iman itu sangat penting. Itu adalah dasar dari semua. Paulus katakan di dalam tulisan kepada jemaat yang ada di Korintus, segala sesuatu dibenarkan karena iman. Kalau kita sudah lakukan dengan iman, yakin ibadah kita berkenan. Tapi kalau kita lakukan dengan tidak enak, kalau saya tidak beribadah, nanti apa kata orang, nanti saya dicari di gereja, saya tidak ada muka saya, itu belum jelas itu. Ya. Tapi kalau kita beribadah karena iman, Tuhan akan bela kita. Amin. Tuhan akan kita ketemu. Dalam ibadah kita akan jumpa dengan Tuhan. Tapi kalau nanti kalau saya tidak beribadah, apa kata pendeta, nanti wajah saya tidak kelihatan. Ya, itu ibadah tidak benar. Yakin tidak benar. Karena tidak enak saja dengan orang. Ketika kita layani orang itu, perang ibadah kita sedang melayani Tuhan. Haleluya. Ibrani pasal 9 ayat 14. Selain iman, kita harus berada pada keadaan yang suci ketika kita beribadah. Pasal 9 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya dalam Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita butuh percikan darah doa Allah ketika kita beribadah. Kenapa setiap awal bulan kita berjemur? Supaya percikan darah doa itu menyucikan kita semua, sehingga ibadah kita adalah ibadah yang berkenan, ibadah yang memuliakan Tuhan. Kita butuh kekudusan Tuhan. Karena mustahil dengan kekuatan kita bisa hidup kudus. Mustahil. Tapi kalau Yesus yang menggantikan kita,
Darah Yesus selalu menyucikan hidup ini. Luar biasa penyadar menurut kita. Satu waktu di tahta pengadilan kita sedang diadili. Di sana ada setan mentakwa kita. Kita lagi diadili. Yesus sebagai hakim. Dia lagi sedang di depan kita. Yesus sebagai hakim. Tapi kemudian tiba-tiba ketika kita sedang didakwa, Yesus datang dan dia menggantikan kita. Dia turun dari tahta sebagai hakim. Dan dia berkata begini, aku sudah gantikan dia di kayu salib. Amin. Dia datang menggantikan posisi kita, betul. Dia lakukan dosa, setiap hari dia lakukan itu. Tetapi di dalam aku, dia sudah diampuni karena aku telah gantikan dia di kayu salib. Sungguh kita bangga di dalam Yesus. Amin. Kita disucikan oleh pengorbanan Kristus. Kita digantikan satu waktu dalam di pengadilan tahta putih. Semua kita akan dihakimi kata Allah. Setan lagi dakwa kita, penuntut umum, jaksa kalau sekarang. Dia tuntut kita. Pada jam ini, detik ini dia lakukan dosa. Dia sebut semua dosa kita. Yesus dari semua. Dan ketika dibuka itu daftar dosa kita, ya betul itu. Tapi dia bilang pada saat yang sama hari ini, dia sedang memuji aku, menyembah aku sudah gantikan dia. Dia turun dari tahtanya dan dia sembunyi kita. Betul, bahwa dia sudah lakukan itu, tapi aku sudah gantikan dia di kayu salib. Itulah kekristenan. Sungguh kita bangga di dalam Tuhan. Amin. Ayat ini berkata dia lakukan itu darah bahwa yang mahal. Kiranya terus menyucikan hidup ini. Haleluya, luar biasa kalau Tuhan mensucikan hidup ini. Tingkat kesucian kita itu pada secara posisi. Hari ini kita suci, kenapa? Karena kita telah dibenarkan. Kita mengalami kesucian. Kemudian kesucian itu sempurna. Kenapa sempurna? Karena darah Yesus. Siapa manusia sempurna? Tidak ada. Tapi karena percikan darah domba itu yang menyucikan kita, sehingga kita kudus dan bisa beribadah kepadanya. Yang lain lagi, coba kita lihat di dalam Yesaya pasal 39 ayat 29. Yesaya pasalnya yang ke-39, kalau bisa kita buka Yesaya 39 ayatnya yang ke-29. Yesaya 39 ayatnya yang ke-29. Ya, kita baca ayat ini secara bersama-sama. Yesaya 39 ayat 29. 1, 2, 3. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Ketika Roh Kudus ada pada kita, ketika kita beribadah dalam Roh, maka Tuhan akan menampakkan wajahnya kepada kita. Dia tidak sembunyikan wajahnya. Ibadah penuh pertama tadi didasarkan atas iman. Kedua, dalam kesucian. Ketiga, di dalam Roh. Orang yang beribadah kalau tidak di dalam Roh, mustahil kita bisa jumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya kenapa ketika kita beribadah kita selalu awalnya dulu menyembah Tuhan, supaya Roh kita sedang dibajak oleh Roh Kudus dan kita dilayakkan beribadah kepada Tuhan. Amin. Didasarkan atas Roh. Ada lagu pujian yang selalu kita nyanyikan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, ku menyembahmu, dan seterusnya. Kita menyembah dalam Roh. Harus didasarkan di atas Roh. Supaya apa? Kita bisa jumpa dengan wajah Tuhan. Karena kalau tidak di dalam Roh, mati kita semua ini. Mana bisa kita ketemu dengan Tuhan? Tetapi di dalam Roh, Roh Kudus, Roh kita dengan Roh Tuhan menjadi menunggu. Wah, ibadah kita sungguh luar biasa. Haleluya. Kita mempersembahkan hal-hal yang luar biasa. Saya ingin membaca satu ayat lagi dari Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-23. Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-23. Hasil dari ibadah kita bukan cuma mendatangkan keuntungan hari ini seperti yang kita baca tadi. Tapi perhatikan Wahyu pasal 22 ada berkat eskatologi dari ibadah kita. Ibadah kita ini mengandung hal-hal yang luar biasa di masa akan datang. Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-23. Kita baca sama-sama ayat ini. Bisa ditampilkan Wahyu pasal 22 ayatnya ke-23. Oh, salah ya. Saya lihat dulu. Ya, tidak ada ayat 23. Saya salah lihat ayat. Ayat 3 ya, pasal 22 ayat 3.
pasal 22 ayat yang ketiga. Ya, betul. Kita baca 1, 2, 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ini di dalam surga. Jadi di sana ada tahta anak Allah. Tidak ada lagi, tidak ada kutuk di situ. Tidak ada lagi penderitaan. Orang tua aja bilang, tak yang tampak roh. Maka salah itu. Di situ ada tahta anak domba. Di dalamnya hamba-hambanya beribadah kepadanya. Itu berkat eskatologi untuk kita. Satu waktu di dalam surga tidak ada lagi. Hari ini kita baru berpikir saja sedikit. Ada kutuk-kutuk yang membuat pikiran kita trauma, takut dengan banyak hal. Sejak dari lahir banyak sekali pengalaman-pengalaman yang membuat kita berada dalam ketakutan, yang membuat pikiran kita, roh kita terlaknat. Tetapi satu waktu kita akan mendapatkan berkat ibadah yang kita buat hari ini, di mana di situ ada tahta anak domba, di mana kita bisa beribadah kepadanya. Amin. Ini berkat eskatologi yang luar biasa. Selain kita mendapatkan berkat hari ini, karena Keluaran pasal 23 ayat 25, saya ingin baca ini di terakhir. Saya sudah bilang tadi terakhir, tapi saya teringat ayat ini. Keluaran pasalnya yang ke-23 ayat 25. Keluaran pasal 23 ayat ini sangat sering dilakukan Pentekosta lama-lama, yang dulu-dulu berbakti soal utama. Kita baca ayat ini secara bersama-sama lagi. Keluaran pasal 23 ayat 25. Kalau di dalam terjemahan asli ini berbakti soal utama dan seterusnya. Kita baca ayat 25, 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah, maka Ia akan memberkati roti makanan dan air minuman, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kalau kita beribadah ada berkat hari ini, Tuhan akan memberkati kita. Makanan kita diberkati. Waktu kita makan tidak ada virus-virus, tidak ada bakteri yang masuk. Waktu kita minum air, tidak ada virus corona ikut-ikut di situ. Amin. Waktu kita makan tidak ada virus masuk. Semua yang asing masuk di tubuh kita ini kan sebenarnya tidak cocok. Itu menurut medis itu yang kita makan itu banyak sekali yang asing di tubuh kita waktu kita makan. Kita hirup udara itu banyak sekali nitrogen, banyak unsur-unsur yang tidak cocok dengan tubuh kita. Tapi Tuhan taruh sesuatu yang ada di dalam tubuh kita yang menetralkan semua itu. Amin. Sehingga kita hidup tidak akan jadi sakit. Kita makan tidak akan jadi sakit. Haleluya. Dan ayat itu berkata begini. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bukan tidak ada penyakit, ada corona. Dan seterusnya, tapi Tuhan menjauhkan. Haleluya. Kuasai pada itu semua. Jangan dipandang ke kuasa. Kuasai pada Tuhan. Ini lagu ini kalau dalam terjemahan lama enak sekali. Berbakti. Soal utama. Haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu. Tuhan memberkati roti dan air. Segala penyakit disembuhkan. Ya, luar biasa. Tuhan pindahkan penyakit itu. Bukan tidak ada penyakit, ada, tapi Tuhan melakukan. Haleluya. Luar biasa di dalam Tuhan. Itu berkat untuk hari ini. Tapi berkat eskatologi kita baca tadi di dalam Wahyu pasal 22 ayat 3. Kita akan nikmati di depan tahta anak domba. Kita belum pernah lihat Yesus secara kasat mata. Iman dia. Tapi satu waktu dia yang ada duduk di tahta anak domba, yang menggunakan mahkota penderitaan. Semua kemuliaan yang pernah dia raih, semua penderitaan akan tergambar di dalam tahta itu. Kita akan menikmati sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Itu berkat eskatologi yang Tuhan siapkan bagi kita. Haleluya. Mari kita menghormati Tuhan dalam ibadah hari ini. Yesus, kau kebenaran, kita nyanyikan menjadi itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kau kebenaran
itu ya Bapa, kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami tetap membangun relasi terhadap Tuhan dan terhadap sesama kami, agar hidup kami ini tetap berkenan di hadapan Tuhan, agar hidup kami tetap layak di hadapan Tuhan, dan nama Tuhanlah yang selalu kami puji dan kami muliakan. Engkau memberkati setiap kami yang telah diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang telah ditaburkan di dalam hati dan pikiran kami akan menjadi pembimbing, penopang dan penuntun kehidupan kami, agar kehidupan kami ini Tuhan terus layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan kami tetap fokus kepada Tuhan, dan biarlah ya Tuhan Engkau memberkati memberitahu firman-Mu, apa yang telah ditaburkan dalam kehidupan kami, itu yang Tuhan Engkau akan kembalikan terus hikmat-Mu kepada hamba-Mu. Engkau akan terus memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang dilayani Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Dan di saat ini ya Tuhan, kami akan memberi korban syukur kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, sementara kita memberi, kita lakukan pujian Aku Diberkati. Haleluya. Terima
Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi gereja atau jadwal ibadah di sepanjang minggu ini. Kepada sekretaris disilakan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Hari ini kita bersyukur untuk kedua kalinya kita beribadah secara komunal di tempat ini selama pandemi Corona. Untuk jadwal atau pengumuman jemaat sepanjang minggu ini, doa puasa di tempat ini bisa kita laksanakan untuk hari Kamis dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dari baik dari WHO maupun dari pemerintah. Kemudian hari Minggu kita akan kembali beribadah di tempat ini pada jam 9 pagi, dan pelayan altar yang pimpin pujian Ibu Marta Tandi, singers hamba Tuhan Novi dan hamba Tuhan Yuyun, pemain musik tim Saudara Apeng, dan LCD Saudara Pincer, sound system Bapak Matius Polriri. Seulangi untuk ibadah hari Minggu tanggal 28 Juni 2019, selain dilaksanakan secara komunal di tempat ini, juga tetap dilaksanakan secara live streaming. Saya kira itu pengumuman untuk jadwal ibadah untuk sepanjang minggu ini. Kemudian Bapak Ibu, minggu lalu kami sudah menyampaikan bahwa saya dengan LBC ditunjuk untuk sebagai tim pemantau pelaksanaan ibadah di gereja kita di tempat ini, dan saya sudah komunikasi dengan beberapa majelis bahwa sebenarnya karena itu adalah tugas independen, sebenarnya walaupun laporan itu tidak kami sampaikan ke jemaat, itu langsung kami laporkan ke pemerintah kota, karena ini laporan yang diberikan kepada, tanggung jawab yang diberikan kepada kami itu sifatnya akan direkam di tingkat kota, ya. Jadi itu laporan yang kami buat setiap selesai ibadah akan direkam secara tingkat kota. Dan kemarin kami sudah menyampaikan di grup majelis, ada satu Bapak Ibu di kolom-kolom pengisian yang harus kami isi itu ada satu, saya kasih tanda silang merah. Saya mohon maaf, saya untuk kali itu saya harus objektif. Mungkin Bapak Ibu perlu saya bacakan item-item yang harus diawasi selama kita dalam ibadah komunal di tempat ini. Di situ sudah ada protokol kesehatan yang harus kita taati. Yang pertama, keberadaan petugas jaga itu sudah kita penuhi di depan. Saya kasih centrem tanda cross check, artinya dilaksanakan. Kemudian penggunaan masker kita sudah laksanakan. Sterilisasi dan disinfektan tempat-tempat ibadah sudah dilaksanakan. Satu pintu masuk sudah dilaksanakan. Kemudian tempat cuci tangan sudah kita buatkan 3 keran di luar dengan sabunnya. Kemudian alat ukur suhu kita sudah siapkan, kita sudah penuhi. Menjaga jarak dengan jarak kurang lebih anjuran itu 1,5 sampai 2 meter, dan kita sudah laksanakan hampir 2 meter, ya. Kemudian ketersediaan media sosialisasi di depan kita sudah buatkan banner tentang protokol kesehatan, ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu kita sudah buatkan dalam bentuk baliho. Kemudian ini yang saya kasih kemarin tanda silang, larangan anak-anak dan lanjut usia. Saya mohon maaf, saya subjektif. Kemudian kemarin saya berdiri dengan Bapak Kabak Kesra di luar, kami bincang-bincang bahwa saya objektif Pak Kabak, karena ya Pak Kabak sendiri lihat realita dan fakta yang kita lihat di lapangan bahwa mohon maaf masih ada orang tua kami yang datang ibadah. Tapi Pak Kabak bilang ya realitanya begitu ya, tetap kita kasih silang. Saya kasih catatan kolom kemarin Bapak Ibu bahwa
saya kasih di catatan kolom bahwa itu baru kami sampaikan sebatas lisan, ya, dari batas pengumuman. Kami belum buat dalam bentuk print out. Tetapi untuk hari ini saya sudah tempel di depan. Mohon maaf untuk lanjut usia dan anak-anak untuk sementara tidak ke gereja selama pandemi corona, dan atau kita tetap menunggu sampai ada instruksi dari pemerintah untuk bisa beribadah kembali. Jadi mohon maaf kepada orang tua saya, kepada anak-anak saya, ya kebetulan anak saya kira tidak ada yang hadir. Kemudian rekomendasi surat-surat yang dibutuhkan untuk kelengkapan dalam melaksanakan ibadah komunal seperti ini, kita bersyukur sudah bisa terpenuhi dengan baik. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa dari beberapa denominasi gereja di Parepare masih ada beberapa yang belum bisa melaksanakan ibadah komunal seperti ini karena terkendala administrasi. Masih banyak yang belum memiliki rekomendasi dari tim penanganan COVID tingkat Kota Parepare. Jadi mereka belum bisa melaksanakan ibadah secara komunal atau ibadah di gereja. Kita bersyukur semua poin-poin sudah kita bisa laksanakan, sudah bisa kita penuhi dengan baik. Tinggal kemarin yang saya masih beri tanda sidang menjadi catatan penting bagi kita untuk larangan lansia dan anak-anak untuk datang beribadah. Sekali lagi kami sangat menekankan ini, ya karena peraturan yang dibuat untuk kita bisa taati. Pemerintah memberikan bagian kepada kita, kelonggaran kepada kita untuk melaksanakan ibadah secara komunal di tempat ini, dengan konsekuensi kita juga harus mematuhi apa yang menjadi persyaratan dari pemerintah itu. Di luar sana, eksistensi gereja GBI Platinum sangat baik selama ini. Tapi saya takut kalau jangan sampai hanya karena satu tanda silang ini, nah, ini menjadi catatan penting bagi kita untuk bisa kita bicarakan nanti. Saya kira ini untuk lebih jelasnya nanti saya mohon kesediaan Bapak Gembala untuk bisa menyampaikan, ya. Saya hanya menyampaikan himbauan seperti ini sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai tim pemantau gereja kita di tempat ini dalam melaksanakan ibadah secara komunal. Saya menyampaikan ini Bapak Ibu karena saya merasa juga di samping saya sebagai pemantau independen, saya juga bagian dari komunitas kita di tempat ini. Jadi harus menyampaikan hal seperti itu. Sebagai tanggung jawab saya sebagai sekretaris jemaat juga untuk menyampaikan himbauan-himbauan seperti ini. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah menjadi kewajiban kita untuk menaati semua itu. Ya memang untuk akhir-akhir ini memang berat untuk kita laksanakan. Ya tetapi ya konsekuensi dari ketika kita melanggar seperti ini ada konsekuensi yang bisa pemerintah berikan kepada kita. Ketika kita 2-3 kali melanggar, ya anak sekolah saja kalau melanggar 1-2 kali biasanya dicap, ya. Tetapi yakinlah kalau kita bisa menyadari untuk beberapa saat saja ini sampai ada himbauan pemerintah untuk bisa berkumpul secara semuanya bisa kita laksanakan dengan baik, saya kira itu tidak menjadi masalah. Tetapi sekali lagi mohon maaf, kami tekankan sekali lagi bahwa ini peraturan protokol kesehatan wajib kita patuhi kalau kita mau tetap melaksanakan ibadah komunal seperti ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bersama beribadah bersama kami. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dalam sepanjang minggu ini. Sekali lagi, protokol kesehatan yang ada di tempel di luar mohon untuk dipatuhi. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikian informasi dari Bapak Sekretaris Jemaat. Bila informasi ini boleh kita patuhi sebagai orang yang patuh kepada pemerintah kita, karena saya yakin semua tahu bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita lakukan pujian dan sadar. Tahu satu takut Allah berjaya. Haleluya.
biarlah semua berkenan kepada Tuhan. Kami telah diteguhkan dengan kebenaran, biarlah menjadi kekuatan tersendiri. Kami telah membawa korban persembahan, baik tubuh, jiwa, dan roh. Korban-korban persembahan kami dalam bentuk apapun korban persembahan kami, biarlah semua berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan membalaskan berlipat kali ganda. Hamba berdoa untuk beberapa sepanjang minggu ke depan. Ada Ibu Santika Marce, ada Saudara, kemudian ada Saudara Fareli. Tuhan akan terus menempatkan hikmat, dan Engkau akan berikan perlindungan, kekuatan, kesehatan sepanjang Abraham, Ishak, Israel terimpartasi, dan selama menjalani kehidupan hari yang mereka lewati, biarlah mereka lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami satukan hati berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Biarlah bangsa ini tetap ada di dalam penggembala, amanah dalam menjalankan tugas kepemerintahan di bidang sipil, di bidang militer, TNI, Polri, menjalankan tugas sesuai dengan perundang-undangan, aturan-aturan yang berlaku, perda-perda, bahkan semua aturan-aturan yang berlaku di negara kami, mereka dapat patuhi dengan baik, sehingga negara ini akan dengan baik, dan semua bermuara untuk kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk kota Parepare, dan kota ini tetap diberkati Tuhan. Semua yang menjalankan tugas-tugas, mereka benar-benar ditolong Tuhan, sehingga mereka lewati bersama dengan Engkau. Izinkan kami gereja-gereja, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di kota ini menjadi berkat, menjadi alat untuk menyampaikan, menjadi pengejawatan kasih karunia Allah bagi kota ini, sehingga kota ini dan Injil itu yang mengubahkan orang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Perjalanan hamba sebentar dari tempat ini menuju ke Samarinda untuk berpraktek di Samarinda, Tuhan tolong sertai, tibakan dengan segala selamat. Kami tahu bahwa setiap perjalanan anak-anak Tuhan ada malaikat Tuhan yang menjagai siang dan malam. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di kota Parepare yang sedang mengadakan perjalanan keluar kota, keluar negara. Ada yang karena tugas pekerjaan, ada yang karena pendidikan, ada yang karena keluarga, kemudian ada tugas-tugas yang lain. Biarlah semua terprotek, tergembala, aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati usaha, pekerjaan umatmu diberkati, rumah tangga dipulihkan, setiap kebutuhan-keperluan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini, jikalau Engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan baik, melakukannya dengan setia di dalam hidupmu, maka segala berkat yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya digenapi di atas hidupmu. Diberkati engkau dari rumah, diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau dalam segala pekerjaanmu, diberkati engkau dalam segala profesimu. Allah melakukan engkau dari sakit penyakit sampah, Allah melakukan engkau dari segala musuhmu, Allah memberkati rotimu, Allah mengangkat engkau di atas segala bangsa, Allah menjadikan engkau kepala bukan jadi kepada Abraham, Ishak, dan Israel, digenapi di atas hidupmu. Arahkan berkat iman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, turunlah atas kita semua, baik yang ada di dalam gereja, yang ada di rumah tempat. Turunlah atas kita semua berkat iman dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus, turun memberkati, menyertai, menolong kita semua siang ini sampai malam. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sare-sare